Kita akan masuk dalam bagian yang keempat. Seri khotbah bulan ini adalah berkat pasti di keadaan tidak pasti. Dunia sekarang ada dalam banyak ketidakpastian. Tapi buat saudara dan saya anak-anak Tuhan, di dalam Yesus selalu ada kepastian. Karena itu saya percaya ada berkat yang pasti untuk hidup saudara semuanya, ada jaminan yang pasti di dalam Tuhan. Dan di dalam bagian yang ketiga seri khotbah ini saya ingin ajak kita semua belajar tentang yang namanya hutang. Karena itu judul khotbah hari ini, hikmat bebas hutang. Dan saya percaya ketika saya bicara tentang hutang, saya bicara kepada banyak orang. Karena masalah hutang itu masalah banyak orang. Gak peduli berapapun penghasilan saudara, itu masalah banyak orang. Ya, jadi bukan cuma penghasilannya rendah, tapi penghasilannya tinggi juga punya masalah dengan hutang. Bukan cuma karyawan, tapi pengusaha juga punya masalah dengan hutang. Semua orang. Ya, bukan cuma jemaat, tapi banyak hamba Tuhan juga punya masalah dengan hutang. Karena itu penting sekali untuk kita memahami apa kata firman Tuhan tentang hutang. Alkitab jelas ngomong, walaupun mungkin pakar yang lain banyak yang gak setuju, saya paham benar. Jadi bicara tentang hutang ini saya tahu pro kontranya. Tapi yang pasti firman Tuhan berkata, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Bukan berarti hutang itu dosa. Enggak ya, saya enggak ngomong bahwa hutang itu dosa. Tetapi yes, di dalam hutang ada banyak perangkapnya, ada banyak jeratan-jeratannya yang kalau saudara masuk di situ, sangat mungkin orang terjerembab di situ. Kena di situ, habis di situ. Kenapa? Karena hutang adalah sebuah gaya hidup. Hutang adalah sebuah mindset, cara berpikir. Yang akan dipakai oleh iblis, oleh musuh, jadi belalang pelahap, melahap menggerogoti berkat Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya. Itu sebabnya hati-hati dengan hutang. Itu sangat berbahaya sekali. Saudara harus tahu bahwa investor nomor 1 dunia, legendaris, Warren Buffett, dia mengelola harta tertentu dan harta itu bisa menghasilkan keuntungan rata-rata sekian persen per tahun. Dan karena keuntungan yang cuma sekian persen per tahun itu, dia jadi orang terkaya di dunia. Tapi kalau kita berhutang, yang kita harus bayar, itu persentasenya berlipat-lipat kali ganda. Jauh lebih besar dari yang dihasilkan Warren Buffett. Kalau kayak gitu, caranya kita kaya kapan? Gimana? Yang kaya bukan orang yang berhutang. Yang kaya bukan Anda yang ambil pinjol. Yang kaya bukan saudara yang ambil pay later. Familiar? Mungkin saya nggak terlalu familiar, tapi mungkin saudara lebih familiar dari saya. Buy now, pay later. Tahukah saudara, yang kaya dari semua itu ya perusahaan pinjolnya. Perusahaan pay letternya. Karena itu saudara perhatikan nggak? Anda main internet surfing sebentar muncul iklannya. Nanti muncul lagi. Itu iklan dibiayai besar sekali. Kenapa? Itu bisnis yang sangat menguntungkan. Tapi kita kena di situ sangat menghancurkan. Sekali lagi, hutang, entah itu pinjol, entah itu pay letter, apapun bungkusannya, sama sami mawon. Itu bahasa lain dari hutang. Dan itu yang akan memakan habis berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita terjerembab masuk di dalam hutang, kalau kita main-main dengan hutang, kita bisa kehilangan waktu Tuhan. Kairos Tuhan, Alkitab ngomong begini, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Boleh nggak saudara semua katakan indah pada waktunya? Lebih keras lagi katakan indah pada waktunya. Syaratnya indah kalau pada waktunya. Kalau belum waktunya kita paksa nggak bisa indah. Sama seperti kayak kupu-kupu. Terbangnya cakep, indah sekali. Kalau sudah waktunya dia dari ulat jadi kepompong. Dari kepompong jadi kupu-kupu. Kalau sudah waktunya maka dia akan bisa terbang dengan indahnya.
Saya ketemu sama banyak anak muda yang brilian, pinter, berpotensi, hebat, sukses. Harusnya masa depannya terbang dengan indahnya. Tapi seperti kupu-kupu tadi, kalau belum waktunya dipaksa, maunya sekarang, maunya harus terbang sekarang, harus keren sekarang, harus punya rumah sekarang, harus punya mobil sekarang, harus makan di restoran seperti itu sekarang. Belum waktunya, kupu-kupu dipaksa terbang, rusak. Potensi yang sama, pekerjaan yang sama, pengurapan yang sama, semua yang sama, kalau belum waktunya nggak bisa indah. Anda bisa punya rumah pun nabrak, main paksa. Anda bisa punya mobil yang baru pun Anda dipuji-puji, wah keren, wah Anda disanjung, wah ini crazy rich. Richnya nggak dapat, crazy-nya aja yang dapat, saudaraku. Oke? Karena Anda boleh tinggal di rumah yang keren dan kelihatannya mantap. Setahun yang mantapnya. Tahun-tahun berikutnya pahitnya. Tinggal di rumah itu apa sih enaknya kalau tinggal di rumah besar punya sendiri tapi dikejar-kejar debt collector? Pokok belum waktunya tidak indah. Doa saya dalam hidup jemaat keluarga Allah di tempat ini, ada yang mengikuti secara online, dalam nama Yesus hidupmu dibuat indah, dijadikan indah, dijadikan indah, masa depanmu dijadikan indah oleh Tuhan. Karena itu bersabarlah mengikuti waktunya Tuhan, jangan nabrak prosesnya Tuhan. Banyak orang Kristen gak sabar ngikutin prosesnya Tuhan, maunya instan, jadi instan. No. Pohon yang besar dimulai dari benih yang kecil. Anda kalau sudah melihat teman saudara punya pohon yang besar, Anda kepinginnya sekarang. Malah habis, gak indah. Firman Tuhan gak bisa salah. Barang siapa setia perkara kecil, ia dipercaya perkara yang besar lewat proses. Gereja kita gak langsung jadi seperti sekarang ini. Dimulainya di Jogja 25 tahun yang lalu itu, di Babarsari sana itu, di kos-kosan sana mulai satu kelompok sel. Dan di momen itu banyak yang lain jauh lebih maju, jauh lebih besar. Belajarlah tidak iri dengan berkatnya orang lain. Bertandinglah dalam pertandingan imanmu sendiri. Setialah dalam perkara kecil. Lakukan yang terbaik. Momenmu akan datang. Jadwal kairos Tuhan dalam hidupmu akan datang. Dan kalau waktunya Tuhan sudah datang, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Jadi apa yang kecil di tangan saudara, bersabarlah. Karena Anda akan dikagetkan. Ternyata yang kecil itu bisa jadi segede itu. Tapi orang kalau nggak sabar, kepengennya cepat, malah habis semuanya. Karena kalau kita paksa, pakai hutang, akhirnya akan ada konsekuensinya. Dan hutang itu juga membuat Tuhan merasa nggak perlu memberkati kita. Kenapa kok saya bisa membuat statement kayak gitu? Sederhana. Tuhan itu sudah punya, makanya tadi disebut segala sesuatu indah pada waktunya. Berarti Tuhan punya waktu, Tuhan punya jadwal apa tidak? Yes, ada schedule-nya. Kalau dischedule-kan sama Tuhan, Anda masuk di level itu tahun depan, Anda paksa sekarang, bisa rusak loh. Tuhan sudah jadwalin, ini kamu punya rumah 2 tahun lagi. Ini kamu punya mobil tahun depan. Tapi kamu maunya sekarang. Ganti handphone sekarang, semuanya sekarang. Beli tas Gucci-nya sekarang. Anda mungkin dipuji teman saudara, tapi Anda duluin waktunya Tuhan, dan kalau Anda duluin waktunya Tuhan, Tuhan angkat tangan. Tuhan lepas tangan. Dan kalau Tuhan sudah lepas tangan, kita sendiri yang nanggung keputusan kita. Tapi kalau saudara ngikutin schedule-nya Tuhan, Anda jalan di waktunya Tuhan, dengarkan baik-baik, Dia Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan segala yang kita butuhkan. Saya doa mulai hari ini tidak ada yang duluin Tuhan, tidak ada yang maksa-maksa sebelum waktunya. Saya berdoa Anda setia sama Tuhan, Anda berjalan sesuai dengan temponya Tuhan, dan Anda akan melihat hidup saudara indah. Tuhan yang akan mendandani saudara dengan anugerahnya yang sempurna. Karena itu belajar untuk bersabar, belajar untuk mencukupkan diri dengan berkat yang
Ada. Belajar untuk bersyukur. Belajar untuk tidak iri. Kalau temanmu ganti handphone, jangan iri. Oke? Kalau Anda scroll Instagramnya, wih, traveling lagi. Wih, makan di resto keren, baru di Jogja nih, wah, keren. Tidak semua yang keren, benar-benar keren. Tidak semua yang kelihatan keren, tambah kaya. Banyak yang keren, jadi miskin. Coba kita baca Amsal pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-7. Ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ini Tuhan Alkitab yang ngomong loh saudaraku. Ada orang di Jogja ada nggak yang kayak gitu? Ada. Teman-teman saudara ada nggak yang kayak gitu? Ada. Oke. Di Instagram ada nggak begitu? Banyak. Di TikTok lebih banyak lagi, saudaraku. Ya, di mana-mana, di Solo kah, di Jakarta kah, kita mau ada orang yang berlagak kaya, tapi nggak punya apa-apa. Kalau ada bukan berarti semua ya, ada juga yang berlagak kaya dan memang benar-benar kaya. Tapi tidak semua orang berlagak kaya sama dengan kaya. Nggak semua orang yang punya mobil kaya, rumah kaya, selebor aksesoris kaya sama dengan kaya. No. Ada banyak orang cuma berlagak, isinya kosong. Alkitab sudah ngomong kayak gitu. Jadi saudara mesti ngerti ini. Lanjutkan pembacaan itu. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Minggu lalu saya baru saja ketemu sama seorang bapak. Biasa banget. Ya maksudnya bukan lusuh gitu, bukan ya. Tapi gak ada yang spesial, kalau dia jalan mungkin Anda gak noleh. Gitu aja. Ya. Tapi terus saya dibisikin. Itu yang punya ini loh, itu yang punya ini. Kalau saya sebutin, Anda akan ngerti ini konglomerat besar di Indonesia. Ada orang yang berlagak kaya, gak punya apa-apa. Ada orang yang pura-pura miskin, tapi hartanya banyak. Artinya Alkitab memberitahu kita antara penampilan dan realita belum tentu sama. Bisa sama tapi juga bisa beda. Terus ngertinya gimana? Ya nggak tahu lah. Kan kita nggak ditunjukin pembukuannya dia. Yang mana tahu. Tapi intinya poinnya ini. Jangan iri. Hanya dengan orang lain ganti. Ibu-ibu ya, yang cewek-cewek ini hanya dengan sampingmu pakai Louis Vuitton. Nggak boleh sebut merek saudaraku ya. Tenang, saya nggak dibayar kok saudaraku. Anda nggak perlu harus ngikutin permainan itu. Game kayak gitu nggak perlu harus diikutin. Setiap orang punya berkatnya masing-masing. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Setialah dengan waktunya Tuhan. Setialah dalam perkara kecil yang Tuhan berikan. Maka dia akan memberikan kepercayaan yang lebih besar. Berkat yang lebih besar dalam hidup saya. Dan doa saya, Tuhan memberikan kelepasan dalam hidup saudara. Anda yang sudah terikat dengan hutang, terikat dengan pinjol, terikat dengan pay letter. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan bekerja, mujizat terjadi, kelepasan terjadi dalam hidup. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tahun ini, tahun bebas hutang. Tahun ini, tahun bebas hutang. Buat keluarga saudara, buat hidupmu. Tahun ini, tahun bebas hutang. Terjadilah sesuai dengan iman saudara. Anda percaya? Karena saya percaya Anda ibadah hari ini bukan cuma karena rutin, tapi karena Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang istimewa. Hidup kita, keluarga kita bebas hutang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Anda percaya? Karena di Alkitab sudah dituliskan pelajaran-pelajaran orang yang terjepit dalam hutang, orang yang terdesak dalam hutang, terjerat dalam hutang, tapi akhirnya bebas. Jadi kalau Tuhan bisa melakukan buat mereka, Tuhan kerjakan juga dalam hidup saudara.
Itu akan jadi ini akan jadi tahun yang spesial karena tahun ini akan ada di sini orang-orang yang tahun-tahun sebelumnya terus nggak pernah lepas dari jerat hutang. Tapi ini akan jadi tahun pertama dalam hidupmu, keluargamu, Anda bebas hutang. Selamanya bebas hutang. Mau belajar dari firman Tuhan? Kita baca dalam 2 Raja-Raja, pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Nabi besar nih ya, Nabi Elisa. Sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Saya mau tanya sama saudara, ini nabi yang sudah meninggal itu, nabi palsu atau nabi benar? Itu nabi benar loh. Itu cinta Tuhan loh. Tapi tadi saya sudah ngomong sama saudara, urusan hutang ini nggak ada urusannya dengan siapa saudara. Orang dari latar belakang apapun, termasuk nabi pun bisa punya masalah dengan hutang. Kalau nggak ngerti kebenaran firman Tuhan tentang hutang ini. Saya sudah melayani hamba-hamba Tuhan. Saya melayani pengkhotbah-pengkhotbah, pendeta-pendeta. Masalahnya hutang. Ada triliuner yang sudah datang kita doain. Nangis-nangis urusannya hutang. Hutang ini gak peduli background saudara. Ini masalah banyak orang. Jadi firman Tuhan hari ini saya percaya akan memperlengkapi kita. Dan akan membawakan blessing yang sangat besar dalam hidup kita. Anda yang belum terjerat firman Tuhan hari ini akan meluputkan saudara dari berbagai macam kepusingan dan bencana keuangan dalam hidupmu. Ayo kita lanjutkan lagi pembacaan itu. Ayat yang kedua. Sekarang Elisa ngonselingin janda nabi tadi. Gimana caranya bebas hutang. Ya jadi ini janda nabi datang ke Elisa. Sekarang Elisa ngonselingin nih. Ini loh caranya bebas hutang. Anda pelajari ya. Nanti Anda bisa ngerti. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun. Di rumah awalnya dia merasa nggak punya apa-apa. Terus setelah itu dia ngomong gini, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lagi ingat dia. Ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu. Nah, yang ngomong ini Elisa saudaraku ya. Coba perhatikan, kalimat berikutnya Elisa ngomong apa? Apa itu? Bayarlah hutangmu. Coba katakan itu dengan keras. 1, 2, 3. Bayarlah hutangmu. Sekarang ngomong yang sama kiri kanan sudah. Bayar utang, bayar utang, bayar utang, bayar utang. Dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Akhirnya janda nabi ini bebas hutang. Nah, kalau Anda perhatikan, ada 2 kunci kenapa janda nabi ini bisa bebas hutang. Yang paling utama, karena Tuhan turut campur. Saya berdoa dalam hidupmu, Tuhan turut campur. Tuhan tidak tinggal diam, tapi campur tangan Tuhan nyata dalam hidup saya. Nyata dalam pekerjaan, nyata di dalam keuangan saudara. Karena kalau Tuhan nggak turut campur, semuanya sia-sia. Tapi sekali Tuhan turut campur, Anda akan melihat kemuliaannya dinyatakan. Bebas hutang. Tapi itu bukan satu-satunya loh. Anda perhatikan. Faktor yang kedua yang membuat mereka bisa bebas hutang. Karena janda nabi itu
mau melakukan bagian yang harus dia lakukan. Dia nggak datang sama Elisa, pokoknya tolong aku supaya bebas hutang. Setelah itu nunggu, bebas. Enggak gitu. Banyak orang pokoknya datang ke gereja, minta didoain pendeta, tiba-tiba nunggu, bebas hutang. Bukan gitu cara mainnya. Ada hal-hal yang dilakukan oleh janda Nabi ini, apa yang bisa dia lakukan, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan dari semuanya itu, Tuhan bekerja, mujizat terjadi, dia bebas hutang. Jadi kita akan belajar. Yang pertama kita akan belajar dulu, apa yang dilakukan oleh janda Nabi itu supaya bebas hutang. Anda mau belajar untuk bebas hutang? Gimana caranya bebas hutang? Nomor 1, miliki rasa mendesak di hati saudara untuk bayar hutang. Miliki tekad, kalau Anda berhutang, cepat-cepat dibayar. Saya kalau pakai kartu kredit, terus kemudian tanggal sekian harus bayar, sebelum tanggalnya saya sudah bayar dulu. Jadi ada rasa di hati, aku nggak mau berhutang, pokok berhutang sedikit langsung bayar. Ada tanggung jawab sedikit langsung selesaikan. Sebagian orang punya pemikiran terbalik. Sebagian orang cara pendekatannya terhadap hutang, ketika hutang sekian, tanya, cicilannya berapa? Sekian. Bisa. Nanti tambah lagi. Minimum payment. Bisa. Saya mau ngomong begini sama saudara. Kalau kita punya pola pikir yang seperti itu, kita harus sadar, kita kandidat nomor 1 orang yang terjerat hutang. Semua orang yang berhutang besar, dimulainya dari hutang kecil kita ngomong bisa. Dan nggak langsung diselesain. Hutangnya terus, nanti dibayar, diangsur terus. Nanti bunganya aja yang dibayar, minimum payment yang dibayar. Itu yang dialami oleh Nabi itu. Saya yakin saudaraku, Nabi itu nggak mungkin sekali hutang langsung banyak, terus kemudian anaknya langsung diambil jadi budak. No, diawali dari kecil dulu. Dia butuh apa? Terus nggak ada, pinjam aja deh. Bisa dibayar. Lama-lama tambah gede nih, bisa emergency terjadi. Keadaan tidak terduga terjadi, akhirnya tidak bisa, stres lah dia. Stres, stroke, maka meninggallah Nabi tersebut. Dan kemudian istrinya yang kena celaka, anaknya yang mau dijadiin budak. Kenapa? Dimulai dari apa tadi? Kebiasaan gak merasa perlu nyelesain hutang. Bahaya loh saudaraku. Sekali lagi, hutang itu bukan cuma nominalnya. Hutang itu mindsetnya. Hutang itu gaya hidupnya. Itu yang jadi jerat perangkap. Akhirnya menjatuhkan kita. Banyak orang ngomong bisa, ini bisa. Tapi Anda harus tahu, di waktu normal bisa. Tapi tidak semua waktu, sekian tahun ke depan itu akan selalu sesuai dengan yang kita prediksi. Anda coba aja hitung 15 tahun mundur ke belakang. Nggak usah memprediksi yang ke depan. Anda belajar pengalaman 15 tahun yang lalu. Apakah Anda memprediksi pandemi? Apakah Anda memprediksi gempa Jogja? Itu baru masalah Jogja, baru masalah dunia. Bagaimana dengan emergency di keluarga saudara? Wah, nanti tiba-tiba muncul kebutuhan ini. Wah, terjadi ini, itu, dan lain sebagainya. Kalau kita ngitungnya hutang, bisa. Akan ada momennya kita dikagetkan. Tiba-tiba habis itu. Hutang kecil akan kegulung jadi besar. Kenapa? Karena nggak ada sense of urgency. Nggak ada rasa mendesak di hati. Kalau berhutang, bayar. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, miliki rasa mendesak di hati. Hutang harus dibayar. Hutang harus dibayar. Hutang harus dibayar. Itu mindset, itu gaya hidup, itu cara berpikir. Nah, khususnya buat pengusaha, urusan hutang ini saya sangat paham sekali, akan tarik menarik. Akan ada pro dan kontra, akan ada teori macam-macam, hutang baik, hutang gak baik, hutang produktif, hutang konsumtif. Saya sangat paham itu. Tapi hari ini saya mau ngomong sama saudara. Dulu saya juga sama. Bahkan gereja kita sama. Gereja kita dimulai awal, ketika memulai pertama, kita tuh beli gedung bioskop dirubah jadi gedung gereja. Dan itu pakai hutang.
pada zaman itu. Tapi saya mau ngomong sama saudara, yang dialami oleh keluarga Nabi itu tadi, hampir kayak gitu kita ngalami. Kita hampir kolaps, kita hampir bangkrut karena hutang. Pendeta gereja terbesar di dunia di periode sebelumnya, sekarang sudah almarhum, yaitu pendeta Yonggi Cho, pernah cerita, hampir bangkrut gara-gara hutang. Karena membangun gedung gereja besar di pikirannya, untuk membangun gedung yang besar, butuh hutang. Waktu hutang, krisis melanda, kaget. Begitu kaget, kolaps. Dia sudah kayak stres dan dia ngomong, dia mengaku, dia hampir bunuh diri. Pendeta loh saudaraku. Jadi sama seperti tadi, Nabi itu meninggal karena stres urusan hutang. Loh, hutang itu membuat orang sehat jadi sakit loh. Benar apa tidak? Hutang itu membuat perut sehat jadi mah loh. Hutang itu membuat pernikahan yang bahagia, tegangan tinggi terus loh. Jadi hutang itu jangan cuma saudara ngitung berapa bunganya, cuma matematika uangnya. Hutang itu kosnya besar sekali. Dulu saya percayanya untuk proyek besar butuh hutang. Makanya setelah itu selesai pun ngambil hutang lagi, 10 miliar lagi hutang. Tapi sekarang sementara saya belajar kebenaran firman Tuhan, saya tahu untuk melakukan pekerjaan yang besar, kita bukan butuh hutang yang besar. Yang kita perlu Tuhan yang besar. Dan saya percaya Tuhan kita Tuhan yang besar. Dan karena kita berjalan bersama Tuhan, kita melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Buat Anda yang nganggap omongan saya ini cuma retorika, kata-kata indah, hutang besar, Tuhan besar. Sorry saudaraku, saya menjalani itu. Saya jalan dengan Tuhan yang besar. Dan Tuhan memanifestasikan dirinya lebih besar daripada hutang. Zaman kita berhutang, kita ngelakuin proyek-proyek besar. Zaman kita stop hutang, orang berpikir mengkerut, jadinya nggak bisa dong. Tapi karena kita jalan sama Tuhan, saya bisa bersaksi sama saudara. Tuhan membuktikan dirinya sendiri besar. Dia mempercayakan kita proyek-proyek yang berlipat-lipat, kali, ganda, jauh lebih besar daripada dengan hutang. Karena Tuhan kita lebih besar. Nanti saudara dan saya akan belajar ya, jalan sama Tuhan yang besar. Dan kau akan mengalami sendiri. Jadi pengusaha itu kadang-kadang berpikir, kalau mau ekspansi yang besar, kerjain proyek besar, harus dengan hutang. Itu sudah kayak di-immerse, sudah kayak terpatri dalam diri kita sejak kecil butuh hutang. Buat saya butuh sekian tahun untuk uninstall itu. Untuk menyingkirkan semua doktrin salah itu. Dan mulai membuktikan Alkitab firman Tuhan. Ya dan amin. Dan ketika kita jalan itu, kita melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Justru di masa pandemi, di masa yang paling berat, hutang 10 miliar lunas. Bukankah Tuhan kita lebih besar dari pandemi? Tuhan kita lebih besar dari COVID. Tuhan kita lebih besar dari hutang yang besar. Amin. Itu sebabnya di hati ini, jangan miliki gaya hidup berhutang. Mulai biasakan, kalau ada hutang, sebisa mungkin selesaiin. Bayar itu, pangkas sebisanya. Sampai bebas hutang. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa bebas hutang, gunakan apa yang sudah Tuhan berikan di tangan saudara. Kadang-kadang kita untuk bebas hutang, kita mikir cari caranya di luar. Tapi seringkali yang Tuhan lakukan, cara membuat kita bisa bebas hutang, dia pakai yang kita punya di tangan kita. Makanya Nabi Elisa ngonselingin janda Nabi itu, yang datang minta tolong itu, dia tanya, apa yang kamu punya di rumahmu? Jadi yang kamu punya di rumahmu, bukan di luar. Di rumahmu dulu. Dimulai dari rumahmu. Dimulai dengan yang kamu punya dulu. Apa kamu punya? Awalnya janda itu ngomong, gak punya apa-apa. Dia punya sesuatu, tapi mengecilkan, gak ada artinya ini untuk bayar utang. Kadang-kadang kita gitu. Kita menganggap enteng apa yang sudah ada di tangan kita
untuk bisa nyelesain hutang. Hari ini kalau saudara mau bebas hutang, seperti Nabi Elisa, saya juga mau ngomong sama saudara, apa yang ada di tangan saudara, apa yang ada di rumah saudara, apa yang Anda miliki dalam hidup saudara. Mungkin sebagian dari saudara punya barang tertentu atau warisan yang Anda bisa jual untuk bayar hutang. Mungkin sebagian lagi saudara masih punya rumah atau tanah yang Anda bisa jual untuk bayar hutang. Tapi saya tahu persis karena saya sudah ngonselin begitu banyak dan pasti urusannya sama. Kalau jual rumah untuk bayar hutang, hatinya kena. Gak rela, gak bisa, gak lepas. Terutama ibu-ibu ya. Benar gak? Gak bisa itu. Tapi saya sudah mengamati. 95% hasilnya sama. Itu karena gak rela ditunda setahun, ditunda 2 tahun, sampai kalau kuat 3 tahun. Akhirnya mau gak mau juga dilepas. Tapi ada bedanya. 3 tahun lalu kalau dilepas, dijual, dibayar utang, utangnya lunas, masih ada sisanya untuk modal bangkit lagi. Gara-gara nunggu 2-3 tahun, utangnya sudah naik berlipat kali ganda, itu rumah dijual pun belum cukup, masih minus. Lihat saudara, hutangnya sama, tapi kecepatan kita, ketegasan kita dalam mengambil langkah menentukan hasil akhirnya. Nah dalam hal ini nggak bisa dipaksa ya, setiap orang tetap nggak mau, nggak boleh ya sudah. Tapi hasil akhirnya seringkali 95% sama. Tetap mau nggak mau harus lepas. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara menyadari, kayak kanker, kalau masih stadium 1, langsung di treatment dengan benar, cepat treatmentnya, itu langsung terhandle. Tapi kalau dibiarin, nah nanti aja, sudah stadium 4, itu yang gak semudah itu. Kankernya sama, tapi di stage awal, cepat bertindak, selesainya cepat. Terlambat bertindak, jadi liar, tidak terkendali. Hutang itu gitu, kalau saudara perasaannya gak bisa, gak boleh apa ya, itu pilihan masing-masing. Pertanyaannya sekali lagi, apa yang ada di rumah saudara? Apa yang ada di tangan saudara? Karena yang di tangannya, di rumahnya janda Nabi itu adalah buli-buli berisi minyak. Itu kayaknya nggak berarti. Tapi tahukah saudaraku, yang kecil dan tidak berarti itu Tuhan bisa berkati. Dan Tuhan buat minyak itu berlipat kali ganda. Dan ketika minyak itu dijual, bisa cukup bahkan lebih dari itu dipakai bayar hutang. Lunas dengan apa yang kecil tapi diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa berkat Tuhan ada dalam hidup saudara. Berkat Tuhan ada di rumah saudara. Dengan apa yang sudah ada dalam hidup saudara, hutangmu lunas. Tapi yang di tangan kita itu bukan hanya soal aset atau harta. Apa yang ada di tangan saudara? Bisa jadi itu hubungan. Apa yang ada di tangan saudara? Bisa jadi itu ide, kreativitas. Apa yang ada dalam hidup saudara? Bisa jadi itu knowledge, bisa jadi itu skill tertentu. Yang Tuhan bisa pakai untuk Anda berkarya. Tuhan berkati di situ. Tuhan menyertai apa saja yang dikerjakan tangan saudara. Dibuat Tuhan berhasil. Dan di situ Anda bebas hutang. Jadi sementara khotbah ini sampaikan doa sama Roh Kudus. Roh Kudus, biar mataku melihat seperti janda Nabi. Awalnya ngomongnya semua orang selalu sama. Apa ya? Kayak tadi janda Sarfat. Gak langsung ngomong aku punya ini. Enggak. Dia ngomongnya aku gak punya apa-apa. Jadi gak apa-apa. Anda dimulai dari gak ngerti punya apa ya. Tapi sementara khotbah ini sampaikan doa sama Tuhan. Tuhan tunjukkan Tuhan. Apa itu Tuhan? Yang engkau akan pakai untuk melipat gandakan. Sehingga aku bisa bayar hutang. Amin. Yang ketiga. Butuh keterbukaan dan kesatuan keluarga untuk berjuang bersama. Ada hutang tertentu Anda bisa atasi sendiri. Tapi sampai di level tertentu, kalau Anda sendiri kolaps lah. Butuh kesatuan bareng-bareng sekeluarga untuk nyelesain hutang, baru selesai. Karena dalam kesatuan berkat Tuhan dicurahkan. Saudara tahu nggak, di keluarganya janda Nabi itu, saya yakin awalnya ketika Nabi itu berhutang, terus kemudian dia mengalami kendala, dia nggak cerita itu sama istrinya. Dah, tak tanggung sendiri.
Biar tak pikul sendiri, tak hadepin sendiri. Ini hutang kan aku yang berhutang. Sudah, biar aku sendiri yang mengatasi. Bisa lah, bisa. Tapi lama-kelamaan makin besar. Dan sampai di tahap tertentu dia sudah nggak kuat. Hutangnya jeblok. What is jeblok? Dan ketika sudah jeblok, terlambat, istrinya kaget, anak-anaknya kaget, ketimpa celakanya. Bukankah kisah klasik ini masih terjadi sampai hari ini? Sudah kenal enggak? Atau mungkin Anda ngalami istri yang kena, anak-anak yang celaka. Kenapa? Suaminya, papanya enggak ngomong. Dan enggak mampu, enggak bisa. Tahukah saudara? Ada momen tertentu, hutang itu hanya bisa selesai ketika keluarga mau bersatu. Dalam keadaan titik terendah mereka, janda Nabi itu mulai bangkit. Dia bersatu untuk bayar hutang itu dia nggak sendiri. Waktu Nabi Elisa suruh, kamu kumpulin bejana-bejana. Saya tanya sama saudara, yang kerja ngumpulin bejana cuma janda Nabi itu atau anak-anaknya kerja juga? Anak-anaknya ikut. Karena kalau yang ngumpulin cuma jandanya, ya, terus kemudian dapat paling cuma 2, 3, 4, 5 bejana. Dan kalau dapatnya cuma 5 bejana, terus mujizat terjadi, minyak itu mengalir, memenuhi bejana. Yang penuh berapa? 5. Dijual pun gak cukup, hutangnya masih, padahal mujizat terjadi. Karena gak ada kesatuan, mujizat terjadi pun utangnya gak lunas. Anda harus ngerti itu hukumnya. Jadi Anda harus tahu, mujizat itu cara Tuhan bekerja itu kadang-kadang nyerahin sama kita. Seberapa hatimu nyampe. Seberapa kesatuan dalam keluargamu. Karena di keluarganya janda ini, dia nggak sendiri. Anak-anaknya ikut kerja, ikut ngumpulin. Maka bukan cuma 5, mungkin mereka punya 50. Dan karena 50 itu penuh, mujizat terjadi. Maka dijual, hutangnya lunas. Dan mereka hidup berkelimpahan. Mereka hidup diberkati. Oh, saya berdoa hutangmu lunas dan engkau hidup berkelimpahan. Engkau hidup diberkati. Engkau hidup jadi berkat. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Itu sebabnya saya mau ajak bahkan istri-istri yang seumur hidupnya nggak pernah kerja. Ada momen tertentu Anda tetap harus kerja. Bahkan anak-anak juga sama. Yang tadinya belum pengalaman, nggak tahu gimana caranya. Ada momen tertentu, mau bapaknya, mau ibunya, anak-anaknya, ayo bangkit bersama, berjuang bersama, berdoa bersama, dalam kesatuan. Karena Tuhan suka dengan kesatuan. Kita mau dalam kesatuan, berkat diperintahkan. Doa saya tahun ini, berkat diperintahkan dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, di rumah saudara. Berkat itu diperintahkan Tuhan datang berlimpah-limpah. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Yang keempat, janda Nabi itu yang dia lakukan untuk bebas hutang, dia pergi ke tetangga-tetangganya, pinjam bejana kosong. Apa artinya? Anda harus hati-hati yang bagian ini ya, jangan sampai salah tafsir loh. Ada yang ngawur ini, caranya gitu. Berarti untuk saya bebas hutang, saya perlu pergi ke teman-teman saya, keluarga saya, utang lebih banyak. Itu ngawur. Jelas Nabi Elisa ngomong apa? Bayar hutangmu. Kok ini malah diterjemahkan utang lebih banyak? Apa artinya mengumpulkan bejana kosong? Bejana kosong itu sesuatu yang dimiliki keluarga saudara, teman saudara, yang dia sendiri mungkin nggak bisa kepake. Tapi Anda bisa kolaborasi, terus bersama-sama dapat win-win solution. Contoh, saudara bisa mengelola restoran, tapi nggak punya modal, nggak punya tempat. Ada teman saudara atau kenalannya teman saudara punya ruko, tapi pusing, dikontrain nggak laku, tiap saat cuma isinya bocor. Harus maintenance, ngamaninya bingung, dibobol maling. Yang kayak gitu tuh sudah kepengen banget kalau bisa
Gimana kerjasama, gimana pokok dipakai, pokok yang penting bisa dipakai. Tapi kalau sendirian aja dia nggak tahu mau dipakai apa, nggak bisa. Anda punya teman lagi satu, punya uang, punya modal, tapi bingung mau bisnis apa zaman sekarang. Kalau sendiri-sendiri bejana kosong tetap kosong. Tapi ketika dikumpulkan jadi satu, yang kosong-kosong dikumpulkan jadi satu, maka Tuhan membuat semua bejana kosong itu dibuat penuh. Doa saya mulai hari ini, setiap bejana kosong dalam hidupmu penuh. Dibuat melimpah oleh Tuhan. Amin. Jadi saudara mesti ngerti, kadang-kadang sendiri kita nggak bisa, tapi bersama-sama bisa. Anda buat perjanjian sebelum mulai kerjasama ke notaris sana. Dibuat yang jelas, jangan sungkan. Sungkan itu oke di depan, ribut di belakang. Buat yang jelas, persentasenya kepemilikan berapa, haknya apa, kewajibannya apa. Dibuat yang benar. Terus maju bersama-sama. Anda akan melihat seperti janda Sarfat itu. Kok janda Sarfat apa? Janda Nabi itu. Ya, bejana kosongnya dipenuhkan Tuhan. Saya percaya semua modal kosong, kemampuan kosong, tempat kosong, Tuhan akan buat penuh dengan berkat-Nya, dengan anugerah-Nya, dengan kemenangan, dengan kemajuan, dan dengan keberhasilan. Haleluya. Jadi mulai, saudara doa sama Tuhan. Sementara firman ini dibagikan, karena saya tahu Roh Kudus sedang berbicara loh dalam hati kita. Dari tadi, waktu saya membagikan, saya tahu ada orang-orang di tempat ini sedang dibisiin oleh Roh Kudus. Dan Anda lakukan itu, Anda akan melihat pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Yang kelima, bagaimana bebas hutang? Lunasi hutangmu dengan prioritas. Jadi ada mana yang diduluin, mana yang diduluin. Ya, kalau Anda ditanya, biasanya saya kalau ngonselingi orang yang punya masalah hutang nih, saya tanya, hutangnya berapa banyak? Sama siapa aja? Oh, ngakunya 3 yang ngaku. 13 yang belum diakuin saudaraku. Itu sudah cerita klasik lah. Ya segitu di mana-mana sama. Oke? Nah, tapi kalau saudara mau bebas hutang, Anda harus tega nulis itu satu persatu hutang saudara. Yang jelas, ditulis semuanya. Jangan diawang-awang. Percayalah saudaraku, awanganmu salah. Percayalah itu. Kamu ngawangnya mikir jauh lebih sedikit. Begitu kamu jumlah, hah? Itu sudah bolak-balik terjadi kayak gitu. Pasti. Karena itu harus ditulis. Dan waktu Anda nulis, Anda akan menemukan tidak semua hutang setara. Ada hutang dengan bunga yang lebih tinggi. Ada yang bunganya lebih lunak. Ada hutang yang saudara hanya bisa dapatkan kalau Anda ngasih jaminan yang kuat. Tapi ada hutang yang kreditornya nggak apa-apa, hutang aja, tanpa jaminan. Itu sudah mindsetnya beda mereka. Mereka sudah ngerti akan ada rasio itu tidak terbayar. Ada hutang yang saudara hutang dengan institusi yang resmi. Tapi ada hutang yang nggak punya izin, ya pinjol yang ilegal, itu treatmentnya nggak bisa sama. Anda tuliskan semuanya, buat skala prioritas, doa, tanya sama Tuhan, yang mana dulu untuk dihajar, diprioritaskan. Karena hutang itu, kalau kita langsung mikirnya semuanya, sudah ngeblank dulu, uyang dulu, pingsan dulu, malah nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau saudara, ketika hutang itu di breakdown, oke, targetin yang ini dulu, yang lainnya sudah pokoknya yang ini hajar dulu. Nanti Anda akan heran, tiba-tiba 1 selesai. 2 coret, 3 kita menang, terus sampai akhirnya lunas. Oke, dan gini, kalau saudara berhutang dan Anda dalam posisi yang memang sudah tidak mampu bayar hutang. Saya ngomong apa? Tidak mampu bayar hutang, segera ambil tindakan. Ini penting. Saya ngomong tidak mampu loh ya, bukan tidak mau loh ya. Kalau tidak mau bayar hutang urusannya lain tuh. Itu nakal kalau itu. Anda akan tanggung jawab sama Tuhan. Itu perlu bertobat solusinya. Oke? Tapi kalau
tidak mampu bayar hutang, jangan nge-freeze. Jangan ngeblank terus gak ngapa-ngapain, ditunggu, bingung. Anda nunggu bingung kayak gitu, setahun lagi hutangmu lipat ganda. Makanya hutang kalau saudara tidak mampu, Anda harus segera ngambil tindakan, ngomong yang benar. Saya sudah tidak bisa bayar hutang. Itu kena di gengsi langsung. Gak bisa kena di hati itu. Tapi itu harus Anda lakukan. Begitu Anda lakukan itu, negosiasi dimulai. Oke, kalau gitu gimana caranya nih? Kan tetap ada hutangnya. Negosiasi. Bunganya di-freeze dulu. Dibekuin dulu. Mungkin Anda nganggep, gak terlalu beda jauh bunga dan, saya yakinkan saudara, bunga tetap jalan dan bunga dihentikan. Beda besar. Anda harus fight di situ kalau Anda memang benar-benar tidak mampu. Perjuangkan nego itu, bunga hutang dibekukan. Bahkan saudara juga bisa nego bunganya yang sudah numpuk-numpuk dihapuskan. Apa bisa apa? Bisa. Bisa. Sekali lagi saya perlu tekankan ini, bisa. Bahkan hutang pokoknya Anda bisa nego juga. Kalau gitu hutang pokoknya termin. Kita tetap tanggung jawab. Saya harus tanggung jawab kalau saya berhutang. Saya harus bayar hutang. Tapi kita butuh nafas. Betul enggak? Kita butuh waktu. Kalau Anda sudah mencapai kesepakatan itu, Anda di posisi yang siap bebas hutang. Karena sekarang Anda bisa bekerja, sudah ada kesepakatan, enggak bingung lagi kan? Enggak dikejar-kejar sampai kayak gimana? Anda bisa bekerja, menghasilkan, hidup, selebihnya bayar. Bayar. 1 selesai, 2 selesai, 3 selesai. Akhirnya lunas. Jadi ada bagian yang harus kita lakukan. Saudara nggak bisa datang di gereja, pokoknya datang ke Nabi Elisa, terus minta didoain, tiba-tiba bebas hutang. Nyingeng. No. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Jangan lemparkan semua tanggung jawab sama Tuhan. Tuhan yang bayarin utangku. Yang utang sopo. Ambil tanggung jawab. Yang Anda bisa lakukan harus engkau lakukan dengan maksimal. Tapi setelah Anda melakukan dengan maksimal yang engkau bisa lakukan, kita sadar ada hal-hal di luar kemampuan kita. Ada hal-hal di luar batas kita. Dan Tuhan melihat Anda sudah melakukan yang terbaik. Tuhan tidak tinggal diam. Di situ Allah turut bekerja dalam segala perkara. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kelepasan. Mendatangkan kemenangan. Saya sudah berulang kali melihat orang-orang yang alami kelepasan hutang. Itu yang Allah turut bekerja. Bukan kita serahkan, Tuhan kerja sendiri. Saya pengangguran. Enak aja. Yang kayak gitu cuma berharap tapi gak pernah ngalami mujizat. Tapi Anda yang mau kerja bersama Tuhan, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Siapa yang mau Tuhan bekerja dalam hidup saudara? Siapa yang mau Tuhan turut campur? Siapa yang butuh pertolongan daripada Tuhan dalam hidup saudara? Saya nanti mau berdoa supaya kita semua terima anugerah bebas hutang. Haleluya. Mau ngalami anugerah bebas hutang, mau ngalami campur tangan Tuhan. Nomor 1, bertobat dulu. Karena Tuhan tuh ngelihat hati. Buat kita mungkin yang penting utang lunas, yang penting utang lunas. Buat Tuhan bukan yang penting utang lunas. Anda dibayarin sama Tuhan, tiba-tiba lunas hari ini pun. Kalau gaya hidup kita belum berubah, mindset kita belum berubah, nanti utang lebih banyak. Kita belajar, ternyata pokok utang sebanyak-banyaknya gak apa-apa, nanti Tuhan yang bayar. Dibayarin Tuhan selesai, besok ngebonnya lebih banyak. Jadi Tuhan itu ngerti. Karena itu dia mau ngelihat apakah kita mau bertobat, apakah kita mau merubah pola pikir, gaya hidup kita. Minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku salah langkah. Terjerat pinjol nih, terjerat pay later, sekarang keluargaku menderita. Anak-anakku yang susah nih, kena konsekuensinya. Harusnya bisa kuliah, tapi sekarang bingung kuliahnya, uangnya gimana. Dan seterusnya. Sudah datang minta ampun sama Tuhan.
Yang kedua, apapun petunjuk yang Tuhan ngomong sama saudara, apapun rema yang Tuhan suruh Anda lakukan, belajar taat. Amin. Kadang-kadang taat sama Tuhan itu gak masuk akal. Seperti janda Nabi, dia maunya bebas hutang, tapi malah disuruh repot ngumpulin bejana. Urusannya apa? Ngumpulin bejana sama utang lunas. Kadang-kadang gak masuk akal. Tapi sekalipun Tuhan suruh saudara yang tidak masuk akal, kerjain taat. Karena Tuhan tuh ngetes hati kita. Dari hal-hal ketaatan-ketaatan kecil seperti itu, Tuhan ngelihat hati kita. Dan kalau saudara menangkan hati Tuhan, Anda lulus ujiannya Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan itu bekerja. Dalam sekejap, hutang janda Nabi itu yang anaknya sudah mau diambil jadi budak itu lunas. Hutang saudara juga bisa lunas. Karena itu apapun Tuhan suruh, lakuin. Kalau Tuhan suruh saudara, ayo Pondok Daud sana, ikut Pondok Daud. Jangan saudara berpikir, apa urusannya ikut Pondok Daud? Pujian penyembahan tiba-tiba lunas. Loh, itu loh saudaraku, caranya supaya tembok Yeriko bisa rontok dan perangnya bangsa Israel menang, disuruh putar. Gak masuk akal. Intinya apa? Ketaatan. Tahukah saudara banyak orang yang ikut Pondok Daud terima jawaban doa dan mengalami mujizat yang luar biasa. Bebas hutang. Kalau Tuhan suruh saudara kembaliin persepuluhan, belajar taat. Sebagian orang mikir, kitanya yang butuh malah disuruh ngasih. Itu dia. Kita nggak ngerti, nggak dong. Kayak orang kalau nggak dong itu ngelihat perintahnya Tuhan sama Abraham, malah disuruh mempersembahkan Ishak. Lah, punya cuma satu, disuruh ngasih. Jadi korban persembahan. Buat orang yang nggak dong, itu tega. Tapi tahukah saudara, Tuhan kita nggak pernah merugikan kita. Kalau dia suruh kita melakukan sesuatu semata-mata mendatangkan kebaikan. Ketika Abraham taat, justru Tuhan kasih dia keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di lautan. Abraham jadi bapak banyak bangsa karena taat. Tuhan tuh ngelihat hati loh. Tuhan tuh ngelihat hati. Kalau saudara disuruh baptis air, jangan nunggu nanti-nanti. Alkitab mau barang siapa percaya dan dibaptis, ia diselamatkan. Saudara nunggu apa lagi? Ayo melangkah, baptis air. Kalau Tuhan suruh saudara melayani, kapan saudara mau melayani? Sudah berapa tahun kita jadi orang Kristen dan berapa tahun kita gak ngelakuin apa-apa buat Tuhan. Mulai hari ini ambil keputusan, pakai waktu saudara, pakai tenaga saudara, pakai talenta saudara, maju dan melayani Tuhan. Itu ketaatan-ketaatan kecil yang dilihat sama Tuhan. Dan sementara kita taat sama Tuhan, kita akan melihat kemuliaannya dinyatakan dalam hidup kita. Anda akan melihat mujizat-mujizat besar yang tidak masuk akal. Dia kerjakan karena dia Tuhan yang besar. Dia lebih besar dari hutang saudara. Dia lebih besar dari keadaan saudara. Saya bisa bersaksi sama saudara, Tuhan kita sungguh Tuhan yang besar. Apa yang saya bagikan sama saudara ini bukan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang kita hidupi dan kita hayati dan kita lakukan dan kita kerjakan. Dan Tuhan yang membuktikan dirinya besar. Dulunya tadi saya cerita ya, dulunya saya berpikir butuh hutang besar untuk maju besar, untuk proyek besar. Sekarang saya paham betul, tanpa hutang yang besar, asal ada Tuhan yang besar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Karena ada Tuhan yang besar. Tadi saya cerita sama saudara, waktu kita masih terus hutang besar, gereja kita hutang besar, kita ngerjain proyek besar. Tapi setelah kita berhenti hutang sama sekali, justru proyek yang Tuhan percaya sama kita berlipat kali ganda jauh lebih besar. Anda bisa ngelihat di Jogja sendiri selama pandemi. Kita malah dikasih 2 tempat yang baru. Impact Center di Kabupaten dan KA Center di Kalasan. Justru di masa pandemi
gedung gereja kita di Nias jadi. Justru di masa pandemi kita bisa beli gedung di Madiun, itu tempat yang besar. Justru di masa pandemi kita bisa bangun gedung gereja kita di Pik Pantai Indah Kapuk, 9 lantai jadi. Padahal itu ratusan miliar loh saudaraku di masa pandemi. Justru lewat masa pandemi Tuhan kasih gereja kita di Solo tanah 20 hektar. Itu waktu kita mau bangun itu sudah pada datang nawarin, mau butuh hutang enggak Pak? Direktur bank pada datang dan nawarin, butuh hutang enggak? Butuh hutang. Tapi kita ngomong tanpa hutang. Karena kita punya Tuhan yang besar. Anda percaya? Aku punya Tuhan yang besar. Mari bangkit berdiri semuanya. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Banggakan Tuhanmu, banggakan kebesarannya. Percaya padamu. Amin. Ku terima sekarang kemenangan. Mari semuanya angkat dua tangan tinggi-tinggi dan katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang. amin. Kemenangan Sekali lagi, mari dengan iman segenap hati katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Anda percaya Tuhanmu besar? Amin. Dia lebih besar dari keadaanmu. Dia lebih besar dari hutang-hutangmu. Amin. Yang Anda butuhkan bukan hutang yang besar. Yang Anda perlukan Tuhan yang besar. Alami itu secara pribadi. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya ngalamin secara pribadi. Makanya saya punya keyakinan yang kokoh di dalam firman Tuhan. Yes, Tuhanku, Tuhan yang besar. Kalau Anda tahu bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan, Anda akan mengalami kebesaran Tuhan dalam kehidupan saudara. Sekarang saya mau berdoa supaya Tuhan memberikan anugerah bebas hutang. Buat Anda yang terjerat dengan pinjol, pay later, Anda yang terjerat dengan hutang kartu kredit, mungkin KPR Anda macet, atau apapun itu. Saya mau berdoa karena ini momennya anugerah. Doa saya, anugerah Tuhan datang dalam hidup saudara. Amin. Sehingga ada bebas hutang. Amin. Bahkan Anda yang saat ini tidak berhutang, saya juga mau berdoa buat saudara. Supaya dalam hidupmu, Anda dapat anugerah bebas hutang seumur hidup saudara. Anda yang mau itu, mari angkat dua tangan saudara dan masing-masing doa sama Tuhan. Tuhan, aku mau anugerah itu. Tuhan, aku butuh anugerah bebas hutang. Bekerjalah ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Aku mau anugerah bebas hutang. Doa saudara, doa. Oh, rala pasya, rala pakasya, rala pasya, rala. Shkira pasya, rala pasya, rala pasya. Bagian kita harus kita lakukan. Tapi kita butuh kuasa Tuhan. Kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh mujizat Tuhan. Saat ini saya mau berdoa supaya kuasanya dilepaskan. Ya Tuhan. Anda ready? Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua belenggu hutang dihancurkan. Amin. Semua belenggu perbudakan hutang dihancurkan. Ya. Dan sekarang saya deklarasikan dalam nama Yesus, Dalam nama you Tuhan Yesus. are blessed. Ya. Engkau diberkati. Ya. Engkau diberkati. Engkau Amin. diberkati. Sekarang terima Amin. anugerah bebas Amin. hutang. Terima Amin. anugerah bebas hutang.
seumur hidup saudara. Amin. Ya. Sebab kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan. Mari bersama-sama dengan segenap hati katakan, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang Amin. kemenangan Yang terakhir, darimu. mari yang terbaik bersama-sama katakan, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Thank you Jesus. Terima kasih. Haleluya. Mari angkat dua tangan saudara dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayananmu oleh Tuhan. Amin. Kiranya hidupmu jadi berkat dan melalui kesaksianmu banyak orang diselamatkan. Amin. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin.